Halo Sobat SG, terima kasih kamu udah klik video ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan laju reaksi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tonton sampai habis ya. Oke, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, faktor yang pertama di sini kita punya faktor konsentrasi. Oke, kita lihat nih, apa sih bedanya antara konsentrasi rendah dan konsentrasi tinggi ya. Oke, di sini kakak punya gambar ya. Di sini untuk yang di sebelah kiri ya, kalau di sini kiri kakak, ini dia konsentrasinya rendah ya. Kemudian sebelahnya ini konsentrasi tinggi. Kalau kita lihat di sini kan ada perbedaan jumlah partikel ya dari reaktannya gitu ya. Oke, kalau misalkan kita lihat nih, kalau misalkan dia konsentrasinya rendah ya, berarti di sini tumbukannya hanya sedikit ya. Dan untuk yang konsentrasi tinggi ya, di sini kan kalau kita lihat nih banyak ya yang bertumbukan. Oke, maka dari sini bisa disimpulkan bahwa ketika konsentrasinya besar ya, konsentrasi suatu zat ini besar, maka jumlah partikelnya juga akan banyak gitu ya. Nah, karena jumlah partikelnya banyak, maka kemungkinan si partikel-partikel ini bertumbukan efektif itu kan berarti semakin sering ya. Oke, karena tumbukan efektifnya sering, maka nanti laju reaksinya akan semakin cepat ya. Begitu pula untuk sebaliknya ya, ketika konsentrasinya rendah ya berarti jumlah partikelnya sedikit. Karena jumlah partikelnya sedikit, maka kemungkinan tumbukan efektifnya akan semakin kecil. Kalau misalkan seperti itu, maka laju reaksinya akan semakin lambat. Oke, ini untuk faktor konsentrasi. Kemudian selanjutnya di sini ada faktor luas permukaan. Oke, di sini ketika luas permukaannya ini, kalau kita lihat ini, anggap saja ini bongkahan gitu ya. Kemudian ini serpihannya gitu. Kalau kita lihat nih di sini yang bongkahan itu hanya beberapa zat saja yang menumbuk si bongkahan ini ya. Kalau kita bandingkan dengan yang serpihan gitu ya, di sini banyak partikel-partikel yang menumbuk si serpihan ini ya. Maka bisa disimpulkan bahwa ketika luas permukaannya besar ya, maka luas permukaan yang tertumbuk itu banyak ya. Maksudnya di sini luas permukaannya besar itu adalah ini nih, bidang sentuh si partikel-partikelnya semakin banyak ya. Oke, berarti luas permukaan yang tertumbuknya banyak, maka berarti kemungkinan tumbukan efektifnya semakin sering, dan karena kemungkinan tumbukan efektifnya sering, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu ada faktor katalis ya. Oke, di sini katalis itu adalah zat yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi gitu ya. Jadi nanti di tengah-tengah dia ikut bereaksi, tapi nanti di akhir dia akan terbentuk kembali seperti itu. Oke, cara kerjanya gimana sih kalau si katalis ini gitu ya. Oke, cara kerja dari katalis ini adalah dia menurunkan energi aktivasi reaksi. Oke, tadi kan di awal kita sudah berbicara tentang energi aktivasi ya. Ternyata kalau kita tambahkan katalis, nanti energi aktivasinya akan turun gitu. Maka kalau kita gambarkan nih ya, kakak punya contoh, ini adalah grafik dari reaksi eksoterm ya. Oke, di sini kalau kita lihat nih yang biru ya, nih gundukan yang biru atau gunung yang biru, ini adalah energi aktivasi ketika tanpa katalis ya. Berarti kalau kayak gitu, reaktannya ini harus mencapai energi sebanyak sekian ya, untuk nanti dia bisa berubah menjadi produk. Tapi ketika kita tambahkan katalis ke dalam reaksi ini ya, maka nanti energi aktivasinya dia akan turun ya, tidak sebesar yang tanpa katalis gitu. Maka di sini energinya akan semakin kecil gitu ya. Karena energinya kecil, maka produk yang dihasilkannya akan semakin cepat, maka artinya laju reaksinya juga semakin cepat
gitu ya. Oke, kemudian untuk yang terakhir di sini kita punya faktor suhu ya. Oke, ini kakak punya keadaan 1 dan keadaan 2 ya. Untuk yang keadaan 1 ini kita anggap T1-nya ini rendah ya, suhunya rendah. Kemudian untuk yang kedua ini bisa dibilang suhunya tinggi ya. Kalau kita lihat nih untuk yang wadah pertama atau suhu yang pertama itu hanya sedikit partikel yang bergerak ya. Kalau kita bandingkan dengan suhu yang kedua ini banyak sekali partikel yang bergerak. Artinya apa? Artinya ketika suhu tinggi maka nanti akan mempengaruhi energi kinetik reaksinya ya. Jadi ketika suhu tinggi nanti energi kinetik reaksinya akan besar gitu ya. Karena energi kinetik reaksinya besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif itu juga akan semakin sering atau semakin banyak gitu ya. Karena tumbukan efektifnya banyak atau sering, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Seperti itu ya. Oke, ini untuk hubungan antara laju reaksi dan keempat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, di sini untuk yang faktor suhu ya, kita bisa mengetahui nih lebih lanjut gitu ya, secara kuantitas apa sih hubungannya gitu ya, pengaruhnya bagaimana gitu ya. Jadi ketika suhu naik maka laju reaksi akan cepat ya. Karena laju reaksinya cepat maka waktu reaksinya akan semakin sedikit. Oke, hubungan ini sudah dinyatakan dalam rumus gitu ya. Nah, untuk rumus yang ini digunakan untuk mencari berapa sih laju reaksinya setelah suhunya ditambahkan atau setelah suhunya dikurangi. Kemudian untuk rumus yang kedua ini digunakan ketika kalian ingin mengetahui berapa sih waktu reaksi yang diperlukan ketika suhunya dinaikkan atau ketika suhunya diturunkan gitu ya. Oke, di sini sudah kakak kasih keterangannya ya, di mana Vt itu adalah laju akhirnya setelah ditambahkan. Kemudian ada V0 itu adalah laju awal ya, dimana ini satuannya molar per second ya. Kemudian delta V ini adalah kenaikan lajunya. Oke. Kemudian delta T ini adalah kenaikan suhunya. Lalu ada T ini, T kecil ini adalah waktu akhir dan T0 ini adalah waktu awal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi sini bila suhu suatu reaksi dinaikkan 15 derajat Celcius, maka laju reaksinya akan menjadi 2 kali lipat. Jika pada suhu X derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 96 menit. Maka pada suhu X ditambah 60 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung selama... Oke, di sini kita tuliskan dulu yang diketahuinya ada apa saja. Oke, pertama di sini kita punya delta T ya. Delta T itu adalah kenaikan suhunya 15 derajat. Kemudian ada delta V. Delta V itu adalah perubahan laju reaksinya ya. Katanya kan di sini 2 kali lipat. Oke. Kemudian ada T1-nya, suhu awalnya X derajat Celcius. Kemudian ada waktu awalnya yaitu 96 menit dan ada suhu akhirnya yaitu X ditambah 60 derajat Celcius. Oke. Sekarang di sini yang ditanyakan adalah T-nya ya, waktu reaksinya. Berarti tadi kita pakai rumus yang kedua ya. Oke. Di sini rumus yang kita pakai T sama dengan T0 dikali 1 per delta V pangkat T2 min T1 per delta T. Oke, kita masukkan nilainya berarti 96 dikali setengah pangkat X ditambah 60 dikurang X per 15. Oke, kalau kita lihat nih di pangkatnya kan berarti ini X-nya bisa habis ya, karena X dikurang X jadi 0. Maka di sini kita tuliskan jadi 96 dikali setengah pangkat 60 per 15. Oke. Kemudian 60 per 15 didapatkanlah hasilnya 4, maka 96 dikali setengah pangkat 4. Oke, didapatkan 96 dikali 1 per 16. Didapatkanlah hasilnya adalah 6 menit. Oke, berarti kalau kita cocokkan dengan hasilnya, di sini jawabannya adalah yang B. Ya.
Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya. Oke, ini adalah soal dari UTUL UGM tahun 2017. Oke, ini soal-soal ini adalah soal-soal dengan petunjuk B ya. Dimana kalau pernyataan 1 dan 2-nya betul-betul dan berhubungan maka jawabannya A. Kalau misalkan B berarti betul-betul tidak berhubungan. Kalau C berarti betul salah. Dan yang D salah betul, kemudian kalau salah-salah itu yang E ya. Oke, kita masuk katanya laju reaksi berbanding lurus dengan suhu reaksi. Oke, kalau kita lihat pernyataan ini betul ya, laju reaksi itu berbanding lurus dengan suhu reaksi. Kenapa? Ketika suhunya tinggi maka lajunya juga akan semakin cepat, berarti itu berbanding lurus. Berarti pernyataan pertama ini betul. Kemudian sebabnya, semakin tinggi suhu reaksi, maka energi kinetik molekul akan semakin besar. Oke, itu betul ya. Tadi kan suhu mempengaruhi energi kinetik dari molekul-molekul ya, dan dia akan semakin besar. Oke, kemudian sehingga dapat menurunkan energi aktivasi. Oke, pernyataan yang terakhir ini, menurunkan energi aktivasi ini dia salah ya. Kenapa? Karena pengaruh suhu ini dia tidak menurunkan energi aktivasi gitu. Maka pernyataan ini salah. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian di sini kakak punya satu soal lagi. Katanya laju reaksi semakin besar dengan penggunaan katalis. Oke, pernyataan ini betul ya. Karena kan tadi kita sudah bahas bahwa ketika ada penambahan katalis berarti nanti energi aktivasinya akan turun dan laju reaksinya akan semakin cepat. Berarti untuk pernyataan pertama ini betul. Kemudian yang sebabnya katalis dapat meningkatkan energi aktivasi suatu reaksi. Oke, pernyataan ini salah. Kenapa? Karena harusnya kata meningkatkannya ini diganti dengan menurunkan energi aktivasinya ya, sehingga pernyataan ini salah. Sehingga jawabannya juga sama, yaitu yang C. Oke, itu tadi penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!